Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau minta inputan. Jadi saya mau bikin vlog lagi jadi buat teman-teman yang ngikutin saya atau ya baru ngikutin, saya ngasih tahu bahwa saya tuh bikin vlog teman-teman di YouTube ini. Saya bikin vlog, at least ada 4 vlog, yaitu vlog Deep Hood, TikTok Shop, Cute Palu Gada, sama Mukenade. Jadi vlog itu reality show teman-teman, reality show keberjalanan bisnis yang saya mulai, dan di update apa progresnya apa yang saya pikirin, apa plan saya, mana yang gagal, mana yang berhasil, saya dokumentasikan menjadi vlog yang diupload setiap pekan. Entah hari Rabu, hari Kamis, ya setiap pekan lah, tergantung. Biasanya sih Rabu, ya Rabu, kalau nggak salah dari Diput juga tiap hari Rabu. Jadi Diput itu vlog pertama saya, dan ini sampai 71 vlog, berarti 71 minggu. Seriesnya tuh berarti ya 71 series. Terus saya bikin vlog TikTok Shop, ini 35 series. Lalu Cute Palu Gada 44 series. Lalu yang terbaru baru berakhir pekan lalu, itu vlog Mukunade, itu 32 video. Itu betul-betul dari keempat itu betul-betul realnya seperti apa saya start bisnis di jagat online ini. Di Food, TikTok Shop, Cute Palu Gada, sama Mukunade. Kalau diurutin dari semuanya nggak fantastis sih, biasa aja, bahkan ada yang gagal banget, kayak yang Cute Palu Gada ini gagal gagal. Bahkan nggak naik naik gitu, bahkan nggak nyampe star kalau nggak salah. Ini fail banget, jadi kalau bisa dibilang ini fail banget. Terus yang paling berhasil saya berani bilang yang Deep Hood sih, yang Deep Hood paling berhasil. Kenapa? Kayaknya gampang aja jualan kala itu. Karena ya ini udah lama, Deep Hood ini 2021 kalau nggak salah, atau 2020. Ini lebih gampang jualannya. Saya pivot sana pivot sini, dan sekarang juga udah pivot, dan jualannya kayak gampang aja. Dan yang kedua mungkin paling berhasil saya rasa yang Mukena Deh, ya, yang baru selesai kemarin. Itu pun sebenarnya gara-gara momentum aja, gara-gara momentum momentum sejadah juga pas mau bulan puasa. Jadi sengaja saya mulai di bulan Oktober 2024, saya sudah prediksi bahwa sudah tarik mundur dari lebaran itu. Bulan Maret 2025 saya tarik mundur. Oke, pas nih kalau 6 bulan. Dan alhamdulillah berhasil, at least BEP. At least BEP, dan finishnya kalau nggak salah plus 13 juta cash flow-nya. Cash flow-nya plus 13 juta dalam kurang lebih bagi pas sekitar 8 pekan. Nah, saya pengen bikin vlog lagi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau apa ya, mau tahu vlog yang saya tadi yang nggak tahu, boleh cek di playlist, dicek aja di Gani Rozaki ini ya, di YouTube ini. Cek playlistnya, ada vlog-vlog tersebut. Seru karena itu cerita. Dan saya lagi berpikiran untuk bikin vlog baru. Nah, saya minta ikutan buat teman-teman, kira-kira vlog apa ya yang menarik buat Anda dan menarik buat saya juga. Tapi saya kasih tahu dulu, kenapa sih bikin vlog? Pertama, manusia itu suka cerita ya, suka cerita sama suka di-flexingin. Nge-flexing sih nggak bisa. Jadinya saya cerita aja, karena cerita yang real. Cerita yang real. Kalau cerita dongeng ya teman-teman yang nonton film. Kalau ini real, reality show. Reality show, dan karena realnya ini saya diferensiasi apa? Saya memosisikan saya diferensiasi sama konten kreator yang lain. Karena saya berani sombong bahwa belum ada yang bikin vlog-vlog sejenis. Saya sampai bikin 4. Konten kreator yang lain nggak, satu pun setahu saya saat ini belum ada yang bikin vlog seperti itu. Yang real, dimulai dari nol, jeleknya dikasih tahu, bagusnya dikasih tahu. Setahu saya sih belum ada. Jadi saya ngambil diferensiasi. Dan karena saya juga pebisnis, kalau saya lihat, oh saya harus ambil diferensiasi. Nah, saya nemu diferensiasi saya adalah yaitu main real alias reality show. Lalu dokumentasi juga. Jadi kenapa saya bikin vlog? Ya dokumentasi buat saya pribadi. Kadang beberapa kali saya juga nonton vlog saya. Kala itu apa ya masalahnya? Lalu saya tonton. Oh, masalahnya ini dokumentasi. Dan yang terakhir, Everlast. Everlast karena namanya cerita. Beda halnya kalau misalkan saya bikin konten tentang cara setup iklan manual, atau cara winning iklan manual di TikTok, atau iklan PSA di TikTok atau di Shopee. Kalau saya bikin kala itu mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi berubah tuh. Berubah si tata letaknya. Kemungkinan besar si user interface juga berubah. Artinya udah nggak relevan. Tapi kalau dikemas dalam bentuk cerita yang series, meskipun tata letaknya berubah, tapi orang akan berpikir eh, memisah apa ya, menyamakan konteksnya. Contoh ya paling gampang, kalau di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an kan suka ada bukan suka ada cerita tentang apa misalkan apa ya, di Quran tuh onta, tentang onta lah, tentang onta. Itu kan nggak relevan di kita di Indonesia. Tapi kita ya karena itu Quran sih, tapi kita ya fine-fine aja, karena kita tahu oh kalau di sana onta, kalau di sini mungkin kuda, atau di sana misalkan
hadis ya, cerita sirah nabawiyah. Di sana tentang yang terkenal kan apa? eh biawak gurun, apa? Kadal gurun. Di sana kadal gurun, di sini mana ada kadal gurun? Ada gurun, tapi saya rasa nggak besar-besar amat ya gurun di Indonesia ya. Jadinya nggak umum kadal gurun ya, kita bisa mengkiaskan menjadi kadal biasa. Yang intinya kalau dikemas dalam bentuk cerita, hal-hal teknis yang udah nggak relevan itu masih akan membuat jadi relevan karena baseline-nya itu cerita. Gitu teman-teman, kenapa vlog ya dari sisi bisnis, dari sisi saya sebagai content creator ya win-win juga. Saya bisa dokumentasi untuk saya pribadi dan saya jadi diferensiasi dan insya Allah sampai 3 tahun lagi, 4 tahun lagi itu masih ada yang nonton. Karena jujur aja, ini 3 vlog ini ya, dua vlog ini setidaknya masih sering yang nanya. Masih ada yang nanya, masih ada yang komen. Yang ini karena masih fresh ya. Kalau yang ini dari 2020, masih ada yang nanya, masih ada yang komen. Kalau yang ini jarang sih, jarang ada yang nanya karena memang itu performanya jelek banget sih sejujurnya. Realnya ya, tapi ya itu namanya juga reality show, jelek dikasih tahu, bagus dikasih tahu insya Allah. Nah, yang berpikiran yang muter-muter di otak saya ada 3 opsi. Ada 3 opsi ini dan teman-teman boleh milih di antara 3 atau ngasih saran vlog selanjutnya apa. Pertama, vlog baju Yuli. Jadi baju itu brand saya teman-teman. Brand saya dan saya lagi mau pivot. Memang tahun ini mau pivot. Jadi qadarullah saya tahun ke tahun dan 4 tahun ke belakang turun terus perampingan dan per video ini dibuat pun saya baru saja perampingan 2 orang lagi. Tim saya kan sisa 4 orang nih, sisa 4 orang, 2 orang out. 2 orang out per video ini dibuat. Jadi saya sisa 2 orang. Sama saya sama istri jadi 4 orang sih. Yang dimana kami sekarang fokusnya ke dropship. Tapi si baju Yulinya as a brand, jadi as a brand ya, as a brand tetap akan diperjuangkan. Kalau teman-teman cek toko saya di TikTok sama Shopee, di Instagram baju Yulinya lagi mati suri. Instagram postingnya ala kadarnya, TikTok nggak posting kalau nggak salah. Dan postingan sebelum-sebelumnya juga ya yang kurang menarik lah. Dan di Shopee-nya pun artikelnya udah saya cut banyak. Saat ini saya ngobrol stok-stok lama karena kami mau pivotnya kemana? Ya sejujurnya masih digodok. Jadi kalau ini dijadiin vlog kayaknya seru juga karena pivotnya seperti apa, keberhasilannya seperti apa bisa diceritakan. Cuman jujur aja saya kurang memilih ini karena banyak yang nyinyir teman-teman, banyak yang karena tahu penjualan saya lagi turun terus tanyain baju lu gimana, ini ngomong doang ya gimana ya? Ya saya tuh konten kreator, saya tuh pebisnis yang bikin konten. Jadi bukan yang apa ya, yang bukan mengajarkan teman-teman jadi bagus, bukan yang paling jago, enggak. Saya tuh pebisnis beneran yang bikin konten. Jadi kalau bisnis saya turun ya saya cuma bisa bilang mohon maaf, nggak bisa gimana-gimana. Jadi ya banyak yang nyinyir sih. Ya sebetulnya nggak banyak, tapi ya namanya itu ya namanya yang kayak gitu-gitu kadang sedikit toxic sedikit tapi stuck in my mind gitu. Jadi beberapa kali saya dinyinyirin soal si baju Yuli. Tapi dan faktanya kalau saya boleh sombong, baju Yuli dibanding konten kreator yang lain ya, maksudnya yang paling berhasil as a brand ya. Konten kreator lain mungkin teman-teman nggak tahu brandnya apa, mungkin ada yang ada yang nggak main brand dan sebagainya. Tapi ya at least lah nggak papan bawah lah, papan tengah at least setidaknya. Jadi saya berpikir ini opsi 1 pivotnya baju Yuli kemana saya juga belum tahu. Udah mulai ada ini sih, saya sama istri udah mulai mikir ke sini dan landasannya adalah hanya orang konyol yang berharap hasil berbeda dengan gaya yang sama. Artinya kita harus mendobrak gaya-gaya lama dan kebetulan qadarullah memang lagi perampingan juga, jadinya sistemnya bisa kita tata ulang dari nol. Yang kedua saya udah lama mau jualan di Etsy, udah setahun. Saya mau jual di Etsy itu kayak jualan di YouTube ini. Saya kan jualan tools digital untuk penjual di Shopee dan seterusnya. Saya berpikiran go global, bikin tools untuk global, untuk Amazon kayak, bikin Google Sheet template kayak untuk productivity kayak untuk orang yang diet kayak, atau bikin coloring book kayak atau apapun itu. Karena di Etsy bisa jualan digital. Dan saya go global ini visi saya udah sejak 4 tahun lalu. Makanya saya punya beberapa channel YouTube yang main bahasa Inggris dan alhamdulillah sekarang karyawannya 4, bahkan lebih banyak daripada yang baju Yuli tadi. 1 2 3 sekarang 3 orang karya 4 orang, satu lagi supporting system lah, 4 orang karena saya bikin YouTube untuk orang luar negeri alias go global. Nah ini penting sih buat teman-teman bahwa opportunity itu bukan hanya di Indonesia, bukan hanya Shopee, TikTok, Instagram, bukan, tapi kita bisa go global. Tapi ada satu syaratnya kalau mau go global, yaitu English.
English, alhamdulillah kalau saya ya bisa lah, nggak jelek-jelek amat, English saya bisa dan seterusnya. Lalu yang ketiga, saya juga menginisiasi bisnis baru, udah agak lama sih, cuman mau diseriusin yaitu fund management ya. Jadi kayak kayak private equity lah bahasa kerennya. Kalau ada, jadi fund management tuh kita megang uang, terus kita sebarin kemana, invest di sana, di sini, sini, sini. Di A, di B, di C, di D, dan kita dapat apanya ya, pengembalian apa? Antara pengembalian atau bagi hasil bisa murabah, bisa mudorobah dan seterusnya macam-macam. Yang intinya adalah kami ada uang nih, kami ada uang, terus coba invest misalkan di Amarta, misalkan di Alami, misalkan di Syafiq, misalkan di LBS Urundana, misalkan ada teman saya, misalkan di mana. Jadi nyobain fund management seperti itu. Ini memang mau diseriusin, saya sama teman saya sama partner saya mau diseriusin. Ini juga seru sih, seru. Cuman yang jadi soal dua uangnya nggak terlalu banyak, jadi bukan mungkin ya. Jadi nggak, hasilnya pun kalau berhasil nggak akan besar. Karena kalau kita main main investing ya, investing kayak gitu, kesuksesan kita adalah seberapa besar kita dapat adalah tergantung seberapa besar kita punya uang. Jadi kalau teman-teman sesukses apapun di investasi ya, tapi investasinya cuma 100.000, nggak akan teman-teman dapat 100 miliar, nggak akan. Tapi kalau teman-teman udah punya 1 triliun, dapat 100 miliar, 100 miliar nggak realistis lah. 1 triliun dapat 1 miliar itu realistis. 1 miliar itu kan gede, udah bisa beli mobil. Berapa mobil, mungkin mungkin 3 4 bisa beli mobil. Jadi ya seperti itu. Jadi itulah tiga opsi yang ada di kepala saya. Vlog Baju Yuli, bagaimana pivotnya sampai keberhasilan atau kegagalan seperti apa. Lalu Etsy, saya mau jual di Etsy, udah lama memang, udah niat, tapi belum eksekusi. Go global, sama fan management. Atau teman-teman kalau punya ide lain, yang keempat, kelima, keenam, tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau saya pribadi cenderung ke yang mana? Jujur saya cenderung ke yang Etsy sih, ke yang Etsy. Jadi saya memaksakan diri saya kalau misalkan saya pilih yang itu ya, karena saya belum belum baru riset doang, daftar akunnya udah, uploadnya belum, jadi baru riset doang. Dan kalau saya dijadiin vlog kan saya komitmen ke diri saya, komitmen ke teman-teman, ini keberjalanan seperti apa, jadi memaksa diri saya untuk berprogres at least setiap pekannya untuk jualan di Etsy. Dan itu menurut saya bagus juga buat teman-teman untuk membuka pikirannya, kita go global. Ya jualan di Shopee tetap, jualan di TikTok tetap, jualan di Instagram tetap, tapi kalau go global itu opportunity-nya lebih besar. Dan nggak harus produk digital. Jadi kalau di Etsy itu memang campur, dia ada produk, ya sama aja kayak Shopee tapi global. Sama aja kayak Amazon, cuman Amazon produk digitalnya dimonopoli oleh Amazonnya sendiri. Film, software itu dimonopoli. Tapi kalau Etsy untuk umum. Terus salah satu kenapa saya milih Etsy juga sebenarnya bisa relate ke teman-teman. Jadi ada namanya bisnis print on demand, POD. Ya, print on demand. Jadi kalau teman-teman jago desain, itu bisa misalkan ada orderan dari Inggris, misalkan dari Inggris. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang cabang itu banyak dari Inggris, tuh ada pesanan dari Inggris nih, bikin kaos tulisannya ya kayak gini misalkan. Kaos BGR yang teman-teman bisa cek di keranjang. Misalkan kaos kayak gini. Kalau kita ngirim dari sini itu mahal. Mending cetak di Inggris, langsung kirim ke orang Inggris. Dan itu bisa dilakukan. Makanya go global membuka opportunity-nya luas sekali, tapi memang nggak mudah. Ya memang bisnis nggak ada yang mudah, ya nggak? Oke, itu aja teman-teman. Sekali lagi, teman-teman pilih yang mana di antara 1, 2, 3 dan alasannya kenapa. Atau ada usulan yang lain, boleh banget tuliskan di bawah. Vlognya sih insya Allah akan jalan ya, tinggal masalah waktu aja saya pilih yang mana. Ya begitulah. Itu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, cek juga keranjang di bawah untuk beli kaos ini biar support saya untuk semangat terus bikin konten. Dan cek di ganirozaki.com, di situ ada beberapa tools digital untuk mempercepat kerja Anda. Oke, cek aja di ganirozaki.com. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.